Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu fi dunya wal akhirah. Al-hadratu nabil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pertama-tama kembali kita sama-sama bersyukur atas limpahan rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala di saat mana kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, yakni dalam melaksanakan kewajiban salat, kemudian dalam sesuai sunnah Rasulullah SAW, yakni dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah pada beliau, junjungan terbaik, Rasul terbaik, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita sama-sama melaksanakan suatu ayat dalam Al-Quran yang akan menjadi ibadah kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di kalimat surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saling berbagi wasiat, saling berbagi pengetahuan tentang al-haq, tentang kebenaran yaitu agama Allah. Kemudian dalam perjalanan hidup ada ujian, ada tantangan, ada rintangan, ada sulit, ada sakit gitu ya. Maka di sini diperlukan untuk juga saling berwasiat dalam kesabaran. Pengarang Sahibul Maulid Ali Al-Habsyi itu menerangkan tentang kesempurnaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah beliau memiliki atau mengajarkan tauhid, an'budullah, hendaklah wahidu wa ati'u. Ini pondasi agama kita ya. Di pondasi agama kita Islam itu mengajak yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Apa yang dimaksud an'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah? Itu ulama-ulama tafsir baik Imam Ibnu Katsir, Jalalain dan yang lainnya itu mengatakan bahwa maksud an'budullah itu wahidu wa ati'u ya. Bertauhidlah kalian, asakanlah Allah, yakinilah Allah itu ahad gitu ya. Kemudian yang kedua wa ati'u, hendaklah kalian taat kepada Allah. Ini maksud dalam seluruh ajaran para nabi, itu mengajak manusia untuk menyembah Allah atau tadi tauhid dan taat atau patuh. Ini yang pertama. Kemudian setelah dalam bertauhid itu, kalau nanti kita lihat di kitab-kitab klasik kita itu di sifat 20 ya.
Jadi di sifat 20 itu inti ajaran tauhid itu nanti ada di sifat ke-6 ya, ke-7 ya, yaitu tentang wahdaniyat, yaitu inti ajaran tauhid. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tauhid, nah intinya itu ada di sifat wahdaniyat. Jadi menolak tentang berbilang baik zat Allah dari luar atau dari dalam, kemudian sifat Allah baik ganda dari luar atau dari dalam, ataupun juga dengan af'al Allah. Itu ilmu tauhid. Jadi inti gitu ya. Jadi kalau kita mulai dari belajar sifat 20 itu wujud, qidam, baqa dan seterusnya, nanti ajaran tauhid intinya itu di wahdaniyat. Jadi bagaimana kita meyakini Allah itu ahad. Dan bila seorang tadinya budak dianggap hina gitu, itu dengan meyakini Allah ahad, disitulah letak kemuliaan Bilal bin Rabah yang diajari oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi di situ juga Bilal mengalami ujian. Di sini juga maksud ayat watawasaw bis sabar, artinya saling berbagi ilmu kesabaran. Kemudian setelah Rasulullah SAW nantinya mengajak manusia bertauhid dan beribadah. Nah ini yang perkara terpenting di dalam keseharian yang juga muncul dari sebuah keyakinan kita, itu tentang khuluqun azim. Jadi bagaimana Rasulullah ini memiliki akhlak yang agung, yang hebat, yang sempurna gitu ya, yang kemudian di sisi itu ada pada diri beliau, itu juga diajarkan oleh beliau. Dan yang terdokumentasi, tercatat baik di kitab-kitab hadis gitu ya, bahkan tadi di dalam Al-Quran, kitab-kitab hadis, nah termasuk nanti penulis-penulis di bawahnya itu para ulama, para habaib yang menulis tentang betapa keagungan akhlak Rasulullah SAW. Sahibul Maulid Al-Habsyi itu mengatakan di antara di rawi itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ittasafa wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mim mahasinil akhlak. Beliau memiliki akhlak yang terbaik. Bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Jadi kalau lembaran-lembaran mau mencatat, pena dan alat-alat tulis, artinya di lembaran-lembaran itu, maka tadiq, artinya tidak cukup lembaran-lembaran itu akan menulis betapa kemuliaan, keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbaik manusia dalam fisik yang diciptakan oleh Allah, juga terbaik dari khuluqan wa khalqa, budi pekerti beliau, sifat-sifat akhlak beliau. Di antaranya pula yang menjadi pelajaran untuk kita gitu ya, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbuat ya, la yaqulu, tidak berkata, tidak berucap, wa la yaf'alu, dan tidak berbuat, illa ma'rufan, kecuali yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik ya, yang menghadirkan di saat bersama dengan manusia yang lain, bersama dengan hamba-hamba Allah, bahkan terhadap hewan sekalipun, tumbuhan sekalipun, itu selalu menghadirkan yang ma'ruf, yang baik. Ini dalam kesempurnaan ajaran kita Islam. Karena di saat nanti hamba-hamba Allah memasuki surganya Allah, itu juga dicabut dari mereka, itu dihilangkan yang ada di dalam hati berupa kedendaman, kebencian, sehingga yang didengar, didapati baik dari para malaikat yang tersebar, yang ada, artinya menjadi pendengaran hamba-hamba Allah, ucapan hamba-hamba Allah, illa salaman salaman, la yaqulu illa salaman salaman. Jadi di surga itu tidak ada kecuali kalimat-kalimat yang selamat, yang menyenangkan, menyejukkan. Nah ini diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana di bumi ini hamba-hamba Allah
gitu ya, orang-orang yang beriman secara khusus itu untuk meniru la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan, tidak berkata, tidak berbuat kecuali yang baik. Salah satu di dalam hadis arba'un hadisan fi adabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh salah seorang habib tentang adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menggambarkan hadis yang bersanad dari pertama dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar hadisnya, kemudian secara rawinya itu adalah Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa dengan para sahabat saat sahabat sudah banyak gitu ya, baik di rumah Arqam ataupun nanti di mana-mana majelis yang bersama Rasulullah saat beliau memberikan pengajaran Islam. Jadi terbiasa sahabat itu berkerumun banyak ya. Bahkan duduknya itu merapat gitu ya. Ini salah satu yang terjadi di zaman Rasulullah. Maka adab yang diajarkan oleh Rasulullah di kala itu, kata Rasulullah, la yuqimu rajulun ar-rajulan. Jadi seseorang itu saat datang hadir ke majelis itu tidak boleh dia membangunkan atau membuat orang lain itu berdiri di majelis itu. Anggap aja apakah disuruh atau ditarik sehingga orang itu berdiri, kemudian setelah orang itu berdiri, kemudian dia duduk di tempat orang yang tadi berdiri, mengambil tempat duduk orang lain. Ini dilarang oleh Rasulullah. Itu salah satu yang diucapkan beliau. Kemudian secara adab mengajarkan artinya betapa tidak boleh gitu ya. Salah satu sifat tercela ini kalau di bahasa Banjar itu culas gitu ya. Orang didirikan, sidin duduk di situ. Sidin hendak nyaman tapi orang tersiksa. Nah, ini satu hadis yang mengajarkan betapa walaupun mungkin itu dianggap remeh saja, enteng saja gitu ya. Tapi di bangsa Arab dengan adab akhlak yang belum belajar itu bisa terjadi. Jadi orang yang istilahnya duduk duluan itu dilarang diambil hak mereka. Dilarang diambil hak mereka yang mereka itu sudah duluan duduk di situ. Bahkan di antara ulama itu mau membilangkan ke tingkat secara hukum itu haram. Satu, membuat orang malu didirikan, yang kedua mengambil hak orang. Jadi dia sendiri bingung lagi nanti mencari tempat duduk. Tetapi yang ada kata Rasulullah, tafassahu ya. Buat tempat duduk itu sehingga orang yang datang tadi bisa ikut duduk tanpa membuat orang lain itu pindah gitu ya. Nah ini kalau contoh ya, mungkin kalau di masjid kan aman lah, luas ya. Tapi ini terjadi kadang-kadang di wadah saruan, wadah orang saruan. Sampai kadang-kadang pernah menemuin ada di antara jemaah yang sampai kayak gini duduknya. Ini tersiksa gini, apalagi sampai jam-jam duduknya lah, tersiksa karena kesasakan. Jadi pesannya Rasulullah buat bagaimana tafassahu. Jadi sebuah rasa di dalam kolbu kita ini disebut namanya itu syu'uriyah. Karena banyak manusia itu yang memang tidak memiliki perasaan. Banyak gitu ya. Makanya Islam itu sangat mengajarkan betapa kita ini mengelola perasaan kita. Yang nyaman untuk kita, maka itu juga yang kita perjuangkan hadir untuk orang lain. Itu diantara hakikat ajaran Rasulullah. Ini di bahagian dari bab akhlak ya. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Artinya apa yang diucapkan, apa yang diperbuat pasti yang memang membuat orang tuh nyaman. Salah satu mungkin kita bergaul gitu ya. Ini prakteknya ini memang dari dalam rumah, dalam awal. Jadi di rumah itu di saat kita belajar dengan kehidupan Rasulullah, ya, bayangkanlah Rasulullah itu singgah di rumah kita. Gitu ya, singgah di rumah kita. Pengajaran-pengajaran yang beliau baik ucapkan, praktekkan gitu. Nah ini kita belajar untuk meniru. Belajar untuk meniru. Jadi di rumah kita nih mungkin dengan istri, dengan anak gitu ya, atau dengan yang lain, mungkin ada orang tua atau ada keponakan atau saudara gitu. Nah latihannya itu kita tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang baik gitu.
tidak ada ghibah, tidak ada marah gitu ya, tidak ada benci, tidak ada laknat, sehingga seluruh orang yang di masanya itu bersama Rasulullah itu pasti merasakan kenyamanan, merasa nyaman, sejuk. Karena salah satu contohnya betapa Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, secara fisik dia kecil, rendah gitu ya. Mungkin bagi orang ada yang mentertawakan, kalau bahasa kita tuh endek lah. Nah, halus badan beliau itu. Bahkan di saat naik di satu pohon, disebut namanya kayu arak gitu, yang biasa dibuat untuk siwak, salah satunya. Ada yang mengatakan ada cukup lumayan, tidak besar juga, tapi di saat ditempur oleh angin goyang, jadi seperti anak-anak yang dipermainkan oleh angin. Tapi kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud itu walaupun kecil fisiknya, imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Nah, salah satu curhatan seorang Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa pada sahabat yang lain, aku betapa lama tinggal bersama Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah memarahiku, sampai mengucapkan tamam mereka atau kebungol lah. Nah, itu ada pernah. Apalagi kata-kata laknat, maaflah, yang kada bagus lah. Ini jangan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau itu jadi kebiasaan, dirubah Pak. Walaupun sulit, tapi harus dirubah. Jadi hindari kata-kata bahasa bungol gitu kan, bangsat, tambuk, kambi gitu kan, bake, asu. Wah, ini tapi dituju ke manusia nih. Wah, tamame kau tuh kalau anak asu be. Padahal anak sendiri kan, bilangnya anak daripada anak asu berarti mama abahnya asu juga ya Allah. Nah, ini masalah. Karena kata para ulama mengatakan setiap kalimat kita nih itu naik ke langit dia. Ya lapor ke Allah. Jadi apa yang diucapkan itu diangkat. Jadi oleh Allah, wahai malaikatku, coba bang cek orang di bawah sana yang mengucap kemana dia menembakkan kalimat, ambillah satu ya kan, asu atau macam-macam lah, kata bungol makan. Ujar Allah, periksa siapa yang pas di anak bungol nih, karena itu harus menempat, harus dia kena gitu. Karena tidak bisa kata-kata itu terkatung-katung itu tidak Pak. Jadi dia pasti kalau diturunkan kata-kata laknat ini pasti ada yang kena. Nah, jadi kontrol. Jadi jar malaikat kayaknya orang yang dituduh bungol nih kan layak untuk bungol. Nah, akhirnya kalimat itu dikembalikan ke pengucap. Jadi karena rancak keseseringan mengucapkan kalimat bungol ini, akhirnya malah bungol bujuran. Ini hati-hati itu. Itu salah satu nasihat, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Artinya dari berbuat tidak boleh kita menganiaya orang lain. Ini contoh tadi di majelis gitu ya. Tapi kalau aplikasi nanti keluar itu luas. Kita dalam perjalanan gitu ya, tidak boleh menyakiti orang. Kita dalam mungkin bermuamalah di pasar, di kebun, dimanapun lini kehidupan. Intinya tidak boleh kita berbuat culas, berbuat zalim sehingga menyusahkan orang lain. Ini yang pertama di hadis itu, sanadnya kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari 40 hadis yang berkaitan tentang akhlak. Hadisnya bersanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah salah seorang pakar dari sanad ilmu hadis yang terbanyak bergaul dengan Rasulullah, sehingga banyak hadis-hadis itu melewati atas nama sahabat Abu Hurairah. Ada yang menyebutkan nama beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhar, itu salah satu nama Abu Hurairah. Dan beliau itu digelari Abu Hurairah itu bapak kucing. Abahnya kucing. Abu itu abah gitu ya. Abu Bakrin, abah si bujang. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki putri bujang yang dijodohkan dengan Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Seorang Abu Hurairah ini ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang kenapa dinamai bapak kucing. Karena satu, beliau di saat tinggal bersama masyarakatnya, beliau ini peduli dengan kucing. Jadi suatu sewaktu-waktu tuh memelihara kucing,
banyak gitu kan, ngasih makan dan lain-lain, sampai akhirnya digelari abah kucing. Itu ada satu riwayat seperti itu. Ada juga yang mengatakan seorang Abu Hurairah ini subuh-subuh itu habis sholat subuh itu membawa anak kucing di dalam jubah. Jadi pakaian Arab itu kan ada gomis, ada gomis, ada jubah. Jadi jubah itu kayak gamisnya cuman bebalah. Jadi dia lebar, luas. Itu jubah kemuliaan biasanya. Nah, kemudian di dalam jubah beliau ini ada anak kucing. Dan saat itu bertemu oleh Rasulullah. Wahai Abdurrahman, apa tuh di dalam jubah keliput-keliput. Jadi jarnya Abu Hurairah, anaknya kucing, anak kucing wahai Rasulullah, di bahasa kitanya tuh. Kayak itu pas gelar kam tuh ya Rasulullah kan Abu Hurairah, ya. Abu Hir itu abah kucing. Ini gelar. Tapi bilanya suka silahkan, tapi kalaunya ada kita menggaleri kawan kada suka tuh kada boleh. Atau di surat Al-Hujurat lah, di surat Al-Hujurat, janganlah kalian memanggil ya dengan nama-nama gelar yang tidak bagus. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Jadi seburuk-buruk gelar itu fasik, padahal orang itu sudah beriman, itu juga tidak boleh. Ini salah satu adab yang diajarkan Al-Quran langsung. Poma ada bisi kawan, bahari kawan ini maling. Bahari itu dahulu itu. Maling, mencuri. Nah, tapi sudah bertaubat, sudah berhenti, sudah ke masjid, sudah ta'lim gitu kan, sudah berbuat baik, bakti ke orang tua, ibadah. Nah, maka seorang yang sudah baik ini itu tidak boleh lagi kita gelari dengan bahasa emosi kita nih. Kawan yang sudah bertobat tadi dia dipanggil, maling sini pang. Itu tidak boleh, Pak. Pencuri, atau orang ini dulunya latar belakang melacur atau apa. Jadi gelar-gelar fasik itu tidak boleh kita ungkit setelah orang itu beriman. Atau dahulunya orang ini kafir lah, sudah bersyahadat, sudah beribadah, itu tidak boleh dipanggil dengan kafir kantoh lah. Itu tidak boleh. Itu betapa Al-Quran, Rasulullah juga itu menjaga sebuah perasaan. Jadi tidak ada hamba Allah itu yang nantinya tersakiti. Itu kehadiran agama kita tuh, kehadiran Al-Quran, kehadiran hadis ya. Jadi khuluqun azim yang dipraktikkan oleh Rasulullah itu ma'rufan, tadi itu membuat orang lain tuh nyaman. Jadi sampai ke perkataan tadi Ibnu Mas'ud, 10 tahun aku bersama Rasulullah tuh aku tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Makanan Nabi itu kalau mau makan diambil, udah dimakan. Kalau tidak beliau diam. Ada momennya, wah tamam masakan ayam untuk kakaheng tersinggung ini kan. Kalau hendak benih hendak kau tuh ya. Lalu kalahi lagi di dapur ya. Sarik bini dibaliknya, nah kada jadi makannya lah. Ini Rasulullah itu kalau beliau mau makan diambil, kalau tidak diam. Ini salah satu yang kalau kita praktikkan di rumah tuh nyaman gitu. Di rumah kita nyaman. Nah, cuma yang kadang-kadang terjadi juga anak-anak saat keluar rumah itu berubah ya. Jadi dalam rumah kita berupaya mempraktikkan ma'ruf dalam berkata, berbuat yang baik-baiknya. Tapi setelah keluar rumah dapat ajaran-ajaran baru ya. Nah, pengaruh kawan, jar guru. Pengaruh kawan. Ini juga perlu kita, ya memang terbaik kawan-kawan itu yang baik juga. Kalau saat usia pendidikan ya bagus anak-anak kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Yang di situ nanti anak kita dididik ya untuk maksimal untuk meniru kehidupan Rasulullah. Nah, termasuk kalau sulit mendeteksi hari ini yang hari-hari kadang-kadang di handphone, lagi sudah Android anak tuh, nah bebasnya dunia maya dari barat ke timur, utara, selatan itu digalinya sudah. Jadi orang tuanya sulit mendeteksi itu nanti akhlak kemana anaknya cenderungnya gitu. Jadi kalau di pondok mungkin dia lebih terpelihara ya. Insya Allah ada pondok-pondok yang memang tidak boleh anak-anak membawa HP. Ini untuk perjuangan ma'ruf untuk anak-anak yang baik tadi.
Kemudian hadis yang tadi yang ingin kita sampaikan terkait yang bersanad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW itu menasihatkannya. Salah satu penyebab masuk surga. Kerjaannya ringan saja. Cuma syaratnya ya sudah orangnya tauhid tadi kan, orangnya tauhid, orangnya ibadah, itu syaratnya. Tapi kata Rasulullah SAW, seseorang lelaki itu berjalan di suatu tarik, di suatu jalan. Kemudian dia menemukan penghalang, gasanus syajarin, menemukan ranting daripada pohon, menghalangi di jalan, kemudian diambil, kalau di bahasa kita mungkin dipotong gitu kan, sehingga orang lain itu aman di jalan ini melintas gitu. Tidak ada yang sampai terbalik, terjungkir, patah tangan, patah kaki gitu. Nah, setelah dia fa'amataha, gasnus syajarin tadi dia ambil, dia kesampingkan. Hasilnya kata Rasulullah ternyata gara-gara itu fa'udkhilal jannah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, di faedah daripada hadis ini, itu yang pertama tertancap di dalam qalbu kita ini keinginan untuk membuat orang lain itu tidak teraniaya. Perkaranya sangat enteng ya, asyaukah, ada duri kah, ada batu kah mungkin di jalan itu. Yang kalau orang naik motor ya, oh bisa terbalik. Nah, kalau yang orang jalan kaki bisa terinjak durinya. Kita melihat ternyata di saat kita membuang itu bisa menjadikan kita tuh menjadi penghuni surganya Allah. Nah, jadi alasannya apa ya? Karena di dada kita ini itu tersimpan ingin membuat orang lain tuh nyaman. Gitu. Jadi jangan kalau, tapi ini bahari bang, zaman dahulu kekawanan lagi di sekolah SD itu. Jadi zaman dulu bersepeda, sepeda ada pelapah niur kelapa itu. Jadi dahannya itu kan diambil, dimiringkan di jalan. Nah. Jadi kalau orang laju suruh terbalik kan himong ya, karena jahil. Itu lagi zaman pernah kawan-kawan lagi di SD dulu. Memang tidak ada yang mengajari artinya betapa itu tidak boleh. Jadi di saat melihat orang terjungkir itu tertawaan. Ada juga yang dipasang kulit pisang. Jadi bila ada yang terinjak kulit pisang ini terbalik, orang terabah, orang suka. Nah, itu adalah sebuah praktik kegiatan-kegiatan jahiliyah yang tidak boleh terjadi. Jadi Rasulullah itu mengajarkan bahwa kalau di bahasa lain imatatul adza ya, imatatul adza, membuangi sesuatu yang menyakitkan orang lain. Dan ini nanti berkelas Pak. Kita masalah tadi hadisnya tentang di jalan ya. Hadisnya tentang di jalan bisa membuat orang sakit dan sulit. Di saat kita berupaya untuk membuang, Allah menghadiahkan ridha kepada kita. Karena kita sayang kepada hamba-hamba Allah, Allah pun menyayangi kita. Nah, ini prakteknya itu bukan dibatasi oleh jalan. Itu sama nanti umpamanya kita dalam tempat masjid, umpamanya ada yang hal bisa menyakiti orang, bagaimana itu dihindarkan. Nah, terus ke kantor itu kan, ke pasar atau di mana-mana perkumpulan yang bisa membuat orang itu sakit, itu dihindarkan. Gitu ya. Kalau di kantor itu kan gara-gara tanda tangan lah. Bisa menjadi berapa banyak orang yang taat kepada Allah, tapi dengan tanda tangan juga berapa banyak manusia yang bermaksiat kepada Allah. Dengan tanda tangan berapa banyak orang-orang yang menjadi kaya raya, tapi dengan tanda tangan juga berapa banyak manusia-manusia menjadi melarat dan sengsara. Perkaranya di sini saja, kecil, tapi yang membuat tanda tangan ini kan dari otak sini. Otak ini dari dada gitu kan. Nah, di saat dia berpikir untuk menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, kenyamanan untuk seluruh umat manusia ini, maka itulah misinya Allah. Tujuannya Allah menurunkan para rasul. Artinya untuk mendatangkan rahmatan lil alamin. Ini ajaran kita Islam itu seperti itu. Jadi kalau hakikat Islam ini digali, manusia itu jauh dari yang dituduhkan. Apalagi bahasanya ustadz dituduh teroris, itu tidak mungkin. Karena seluruh misi ustadz itu pasti rahmatan lil alamin, untuk menghadirkan rahmatnya Allah ke seluruh alam. Artinya diajarkan Rasulullah, duri saja tidak boleh dibiarkan menjadi orang masalah. Nah, apalagi benda yang berat, apalagi yang sampai membuat orang tuh teraniaya, terzalimi gitu kan. Nah, ini yang diantara diajarkan oleh Rasulullah.
la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Lahul khuluqus sahal. Dan Nabi ini memiliki akhlak yang sangat mudah. Jadi di zaman hidup beliau itu Rasulullah itu kalau ingin ditemui paling gampang ya di masjid, Pak. Jadi orang-orang sudah selesai urusan doa dan ibadah masing-masing, yang mau temu Rasulullah datang saja di masjid. Bahkan kalau mau di rumah beliau pun bisa. Jadi rumah kecil beliau itu ada ulun gambar rumah Rasulullah tuh, ada tempat istirahat beliau, ada di mukanya nih satu ruangan kecil itu untuk tamu, Pak. Jadi ada tamu-tamu khusus yang memang sangat penting itu datang pada Rasulullah di rumah beliau. Khuluqus sahal itu memperbuat keadaan itu mudah. Jadi dalam berurusan, dalam berkomunikasi. Jadi sejarahnya tidak ada catatan bahwa Nabi ini memiliki bawab. Bawab itu apa ya? Penjaga pintu. Gitu ya, apalagi isi anjing. Saat orang datang ke rumah digunggungnya, itu tidak kepada Rasulullah. Artinya manusia yang menjaga, ibarat bahasa kita satpam lah. Nabi itu tidak ada sejarahnya punya satpam, tidak ada. Yang ada dikelilingi oleh orang-orang para sahabat itu ya. Jadi kemudahan itu sangat terjadi pada Rasulullah. Ya, kalau bahasa di hari ini mungkin merakyat. Nah, cuma jangan juga tertipu kita. Awalnya merakyat, ya, akhirnya menyakiti rakyat. Nah ini hati-hati juga itu. Itu menipu karena zaman kita ini kan zaman fitnah. Zaman tipu menipu gitu ya. Jadi juga ada orang yang berkamuflase, jahir tampilan ini bagus, Pak. Ulun juga beberapa kali kena juga. Tapi setelah dijalani ternyata ditipunya, Pak. Tapi terkait fulus, terkait uang, duit. Yang lebih kita takutkan lagi itu nanti penipu tapi di jalur agama, Pak. Kalau menipu duit bisa kita cari lah. Berapa pen ditepuk kemarin? Mah aku hanya ada 500 juta ya. Ini kakawanan ada yang sampai 100 juta, 200 juta. Sudahnya yang 1 2 tuh sudahnya. Masing-masing kelas gitu kan. Tapi penipunya nih pakaiannya bagus. Jadi ulun pernah tertipu tuh pakaiannya muslim benar, kayak buku piah ya, ada selendang ya. Fasih berbahasa Islam. Tapi ujung-ujungnya tuh bisnis. Tapi ujung-ujungnya ditipu. Hati-hati lah, artinya maksud kita tuh hati-hati saja berurusan. Nah, yang lebih penting lagi kita perhatikan ini, jangan sampai kita tertipu urusan agama. Karena kalau tertipu urusan duit bisa dicari lah. Kalau kita masih cangkal begawi, kawan bisa memodali gitu kan. Kita amanat, dipercaya, orang bisa memodali gitu ya. Kalau belum dimodali orang, kita mungkin tenaga bisa bekerja. Itu urusan duit. Ini bisa dikejar, bisa dicari. Tapi kalau urusan agama ini tertipu, mati. Habis sudah modal kita. Ini yang hati-hati. Makanya di satu sisi kita fadilat namanya keutamaan para habaib. Iya, kita wajib dalam mahabbah pada mereka. Tapi di jalur lain kita juga perlu kehati-hatian. Jangan sampai nantinya ada ya ulama palsu gitu ya, habib palsu itu. Nah, ini hadir yang tujuannya itu hanya untuk cari dunia. Ini yang perlu hati-hati. Jadi dan seluruhnya memang tetap ada solusi. Ini jalan keluar ya. Karena kalau perkara dunia tadi kita bisa cari, seandainya kita salah gitu kan. Tetapi kalau perkara agama nih, perkara keyakinan gitu, perkara amal ibadat, perkara akhlak, itu kalau sudah salah mati ini bermasalah. Apalagi kalau urusan tauhid ya. Artinya itu bisa berdampak kekal di neraka. Kayak sifat 20 dan lain-lain itu perlu digali. Nah, kenapa sifat 20 dihadirkan oleh para ulama dulu? Itu untuk menjawab ya, menjawab permasalahan-permasalahan yang keliru di dalam berakidah. Mungkin demikian, semoga bermanfaat gitu ya, yang Allah berikan pemahaman ke kita, keyakinan yang mudah-mudahan kita dimampukan untuk amal. Kekurangan mohon dimaaf, kebaikan semata-mata dari Allah yang ingin berikan bimbingan untuk kita. Saling doa mudah-mudahan kita sama-sama husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ja'alna minal ulamil 'amilin wa hdina ila siratikal mustaqim.
Nasaluka ya Allah husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimati wasyarril 'aqibah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.